Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Garis Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Rigid. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu diberi latihan yang gak masuk akal sama si novice, di mana dia itu diminta untuk menebas apapun dengan pedang kayu saja. Tapi ya tentu aja babang kita Yuya tetap melakukan latihan itu. Kalau enggak, dia nggak bisa pulang ke eranya. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot kepada Yuya dan Xenophis lagi. Saat itu, ternyata Lanael juga ikut membantu latihan Yuya ini. Dia pun langsung membekukan ruang dan waktu untuk sementara ini, agar Yuya bisa melakukan latihan dengan cukup lama. Pasalnya nih, waktu sehari saja itu nggak mungkin cukup buat Yuya bisa menguasai teknik berpedang milik Xenophis itu. Maka dari itulah, Lanael ikut membantu mereka. Nah, di sini, Yuya pun terus mengayunkan pedangnya sesuai instruksi dari Xenophis. Dan gregetnya juga, Yuya itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan skillnya sama sekali dalam latihan ini. Jadi rasanya hal ini cukup mustahil untuk dilakukan. Kalau saja Yuya itu boleh menggunakan skill Holy dan Evil Creation-nya, maka untuk membelah batu dengan pedang kayu ini pun rasanya sangat gampang untuk dilakukan. Tapi di sini, Yuya hanya bisa mengandalkan kekuatan berpedangnya saja. Nah, melihat kalau latihan itu masih belum ada kemajuan, Lanael pun berkata kalau nampaknya dia hanya bisa membekukan ruang dan waktu sebentar saja lagi. Sebab kalau diteruskan seperti ini, maka Argena tidak akan senang. Dan ada kemungkinan Argena sendiri bisa membunuh Yuya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau Argena adalah dunia primordial yang tidak diciptakan oleh kekuatan dewa manapun, maka dari itu dia memiliki kuasa penuh atas isekai ini. Jika dia melihat ada sesuatu yang menyimpang dalam dunianya, maka dia itu bisa saja menyingkirkan penyimpangan tersebut. Nah, pembekuan ruang dan waktu milik Lanael ini bisa dibilang adalah sebuah penyimpangan bagi Argena. Jadi bisa saja Argena itu menyerang mereka bertiga. Tapi nih, Xenophis adalah manusia dalam era itu, dan manusia asli yang hidup dalam isekai ini. Maka Argena tidak mungkin mau membunuhnya. Sedangkan Lanael adalah utusan para dewa, jadi Argena juga tidak bisa membunuhnya. Maka dari itulah, hanya Yuya yang kemungkinan besar akan dibunuh jika Argena benar-benar sudah kesal. Jadi di sini si Lanael pun memutuskan untuk menghentikan pembekuan ruang dan waktunya. Nah, melihat kondisi itu, Xenophis pun tidak punya pilihan lain untuk memaksa kekuatan dan potensi Yuya itu keluar dengan sendirinya. Jadi waktu itu ia pun langsung membawa monster kelas SS, yaitu Tyrant Wolf, untuk melawan Yuya. Di sini peraturannya masih sama, di mana Yuya itu tidak diizinkan untuk memakai kekuatan apapun selain keahlian berpedangnya saja. Tentu, melawan monster kelas SS dengan hanya bermodalkan pedang kayu adalah sesuatu yang sangat bodoh. Dan kalian tahu, Yuya pun harus babak belur terkena serangan dari Tyrant Wolf tadi. Saat diambang kesadarannya, Yuya pun terus bangkit dan memegang pedang kayunya. Sampai ketika Yuya pun benar-benar fokus untuk mengalahkan Tyrant Wolf tersebut. Yuya merasa kalau pergerakan dari Tyrant Wolf itu jadi melambat, tapi dia tidak mau ambil pusing. Dia langsung memanfaatkan momentum itu untuk mengayunkan pedang kayu miliknya kepada Tyrant Wolf. Dan hebatnya, Tyrant Wolf itu bisa terbunuh dalam sekejap saja, teman-teman. Yaps, entah plot armor apa yang sudah terjadi, tapi nyatanya babang Yuya itu bisa membunuh monster kelas SS dengan bermodalkan pedang kayu saja. Melihat hal itu, Xenophis pun langsung tersenyum dan berkata kalau kini Yuya sudah siap untuk mengalahkan Genesis Trigun itu. Nah, di sini Xenophis pun memberikan waktu istirahat bagi Yuya dan mengobati lukanya. Setelah itu selesai, Xenophis pun langsung tanya nih, apakah Yuya itu mewarisi sirkuit sihirnya juga? Tentu aja Yuya pun langsung menjawab iya, karena memang itulah yang terjadi. Di sini, Xenophis pun kembali tersenyum dan berkata, kalau dia sudah mempercayakan semuanya kepada Yuya ya. Jadi sekarang ini, dia tidak perlu ragu lagi terhadap Yuya. Saat itu Xenophis pun langsung mengumpulkan semua energi sihir di tangan kanannya, lalu membelah ruang dan waktu yang ada di sana dengan energi sihir tersebut. Dan kalian tahu, ternyata Xenophis itu sedang menyeret Genesis Trigun untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, tak disangka Sage yang satu ini memiliki kekuatan super OP melebihi MC kita sendiri. Dan nampaknya pertarungan Yuya dan Genesis Trigun ini akan segera dimulai. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Odis, Master Kelinci, dan Iris. Saat itu, mereka semua pun sedang pergi untuk menyebarkan kabar kalau Evil itu sudah dikalahkan dalam isekai ini. Namun tepat pada saat itu, mereka pun merasakan aura yang sangat mencekam
mirip seperti aura yang dikeluarkan sama Aphis. Tentu saja mereka bertiga pun sangat terkejut karena hal tersebut. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan evil yang sudah dimusnahkan dalam dunia ini malah kembali lagi sekarang. Tapi mereka dibuat terkejut lagi karena hawa mencekam itu berasal dari hutan sarang iblis besar tempat tinggalnya Yuya. Jadi di sini mereka pun langsung mengubah tujuan mereka untuk menuju ke hutan sarang iblis besar. Panel cerita pun berpindah ke kartu Yuya dan Xenophis lagi. Saat itu mereka berdua pun langsung dihadapkan dengan Genesis Dragon yang telah menjadi penjaga dari dewa palsu dalam isekai ini. Setelah melihat dirinya ditarik oleh Xenophis ke tempat pembuangan dunia dengan sangat mudah, membuat sang Genesis Dragon marah kepada Xenophis. Dia pun terus menghujat Xenophis karena perlakuannya yang merendahkan dirinya itu. Namun Xenophis pun hanya menanggapi hinaan itu dengan santai dan berkata, kalau biarkan mereka berdua sedikit bermain dengan dirimu. Nah, setelah mengatakan hal itu, Xenophis pun malah tetap meminta Yuya untuk melawan Genesis Dragon nih. Dan gregetnya, Yuya itu kembali nggak dibolehin memakai pedang Omnisword miliknya. Dia hanya diperbolehkan menggunakan pedang kayu saja. Untung aja nih, skill-skill seperti Holy dan Evil Creation itu masih diperbolehkan sama Xenophis. Kalau enggak ya Yuya itu mungkin udah dipastikan tewas. Walaupun sudah tahu kalau Yuya yang akan menjadi lawannya, tapi tetap saja sang Genesis Dragon itu malah menyerang Xenophis dengan nafas api miliknya. Di sini sang naga pun sangat percaya diri kalau dirinya bisa membakar habis Xenophis. Tapi ekspektasinya itu terlalu berlebihan. Di sini, Xenophis itu bisa membuat penghalang super gila yang mampu membendung nafas api dari sang Genesis Dragon. Bahkan dia juga bisa membalikkan nafas api itu sehingga membuat sang naga terluka akibat serangannya sendiri. Sang naga pun tambah kesal lagi ketika dia tahu kalau Xenophis bisa menghempaskan kekuatannya itu dengan mudah. Kenapa? Ada seorang manusia yang memiliki kekuatan melebihi dirinya yang merupakan penjaga keseimbangan dari isekai ini. Mendengarkan hal itu, Xenophis pun hanya bisa tersenyum. Lalu ia juga berkata, kenapa penjaga keseimbangan dalam isekai ini malah berpihak kepada dewa palsu? Mendengarkan hal itu, dengan terus terang Genesis Dragon itu berkata, kalau dia sudah muak dengan perilaku manusia yang ada di dunia ini. Maka dari itulah, dia berpihak kepada dewa palsu untuk bisa memusnahkan semua umat manusia yang ada di sini. Terutama Xenophis yang menjadi penghalangnya dalam melakukan hal tersebut. Mendengarkan hal itu, Xenophis juga dengan terus terang berkata, kalau dia menunjukkan kekuatannya di sini, maka dia itu bisa menghancurkan planet ini juga. Maka dari itulah, Yuya yang harus menjadi lawan bagi Genesis Dragon yang satu ini. Setelah percakapan itu, pertarungan antara Yuya melawan Genesis Dragon pun langsung dimulai. Saat itu sang Genesis Dragon pun tidak ragu untuk menyerang Yuya dengan nafas api miliknya. Tapi di sini ajaibnya babang kita Yuya itu bisa memotong nafas api dari Genesis Dragon hanya dengan ayunan pedang kayunya saja. Tentu hal itu semakin membuat emosi sang naga, karena memang kali ini ada manusia selain Xenophis yang bisa menghentikan serangannya. Tentu, harga dirinya sebagai Genesis Dragon akan lebih tercoreng kalau dia tidak bisa mengalahkan Yuya. Maka dari itulah, dia pun langsung terbang ke atas langit dan mengumpulkan seluruh energi evil dan holy-nya di dalam satu titik. Lalu, ia pun langsung mengempaskan semua energi itu kepada Yuya. Di sini, Xenophis pun berkata kalau bukankah kamu adalah naga yang menjaga keseimbangan dari isekai ini? Tapi kenapa naga seperti dirimu malah mengeluarkan serangan yang bisa saja menghancurkan isekai ini? Tapi nampaknya sang Genesis Dragon itu tidak peduli lagi dengan perkataan dari Xenophis. Jadi ia tetap menyerang Yuya dengan serangan tersebut. Melihat kalau situasinya bertambah buruk, Xenophis berniat untuk turun tangan. Sebab dia mengira kalau Yuya nggak mungkin bisa menahan serangan sebesar itu dalam levelnya yang sekarang. Tapi ternyata Xenophis salah. Karena sang author dari LN ini sangat sayang kepada babang Yuya. Jadi saat itu, Yuya pun langsung masuk ke dalam mode fokusnya dan merasa kalau dirinya bisa menebas serangan dari Genesis Dragon itu. Dan benar saja teman-teman, Yuya bisa melakukan hal tersebut. Bahkan tebasan dari pedang kayunya itu bisa memotong leher dari Genesis Dragon. Seketika itu pula, sang naga pun tewas dan berubah menjadi partikel cahaya. Melihat hal itu, Xenophis pun langsung mendekati Yuya dan berkata kalau Yuya itu telah berhasil memasuki mode bertarung pedangnya. Xenophis menyebut kalau mode di mana Yuya itu bisa fokus dan menebas segalanya dengan pedang kayu itu sebagai idle blow. Lalu nih, tantangan bagi Yuya selanjutnya adalah tetap mempertahankan mode tersebut.
walaupun dia memakai senjata seperti Omnisword dan yang lainnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, itu pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengar sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.